Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Aulia Rosidah, NIM 195-126. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis, yaitu meresum materi atau mereview materi dari materi 1 sampai materi 14. Yang pertama yaitu tema 1 yang memahami karakteristik Al-Quran dan perbedaannya dengan hadis Qudsi dan hadis Nabawi, serta memahami karakteristik wahyu dan macam-macamnya. Oke, di sini menyebutkan tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran sendiri menurut bahasa berarti sesuatu yang dibaca, sedangkan menurut istilah adalah Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang akan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Dan di materi ini disebutkan ada 5 faktor penting. Nama dan sifat Al-Quran, ada perbedaan Al-Quran Qudsi dan hadis Nabawi, yaitu kalau perbedaan dari, saya akan menyebutkan dari segi periwayatannya. Yang hadis Qudsi yaitu boleh diriwayatkan maknanya saja, yang terpenting dalam hadis adalah menyampaikan maksudnya. Sedangkan hadis Nabawi boleh diriwayatkan maknanya saja, yang terpenting dalam hadis adalah penyampaian maksudnya. Hampir sama ya. Selanjutnya yaitu ada perbedaan diskusi tadi. Terus ada pengertian wahyu. Wahyu adalah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat. Selanjutnya tema kedua, memahami proses turunnya wahyu dan hikmah turunnya wahyu secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian wahyu. Yang pertama, wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi dari beberapa nabi. Dan di sini juga disebutkan fenomena wahyu dan kemungkinan yang terjadi. Terus adapun cara pewahyuan Al-Quran pada Nabi, terus turunnya Al-Quran sekaligus dan bertahap. Saya akan menyebutkan 2 saja. Di sini ada 5, saya akan menyebutkan 2, yaitu meneguhkan hati Rasulullah. Terus yang kedua, menguatkan fakta-fakta sejarah kenabian Rasulullah SAW. Tema 3 yaitu memahami sejarah kodifikasi Al-Quran dan metode tertib Al-Quran, yaitu di sini disebutkan definisi kodifikasi Al-Quran, yaitu pengumpulan dalam arti kitabatuhu kullihi atau penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surah. Dan di sini juga disebutkan kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah dan Khalifatul Rasyidin, yaitu ada yang pertama ada pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah, yang beliau mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat termuka. Terus yang kedua ada pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, yaitu peperangan Jamaliyah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. Yang ketiga yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Umar, yaitu khawatir kalau peperangan di tempat lain akan membunuh banyak qori. Selanjutnya pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman, yaitu penyebaran Islam bertambah luas dan cara pembacaan atau qiraat Al-Quran yang mereka bawakan berbeda-beda. Perbedaan selanjutnya yaitu tema keempat, memahami hakikat asbab nuzul Al-Quran, pedoman dan kaidahnya. Pengertian asbabun nuzul, secara etimologi asbabun nuzul ada sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, yang khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sendiri. Oke, di situ juga dijelaskan arti penting mengetahui asbabul nuzul. Terus pedoman mengetahui asbabul nuzul. Oke, selanjutnya memahami hakikat qot'i dan zani, cara mengetahui dan hikmahnya. Oke. Dan
cara mengetahui ayat qot'i dan zani. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang cara mengetahuinya. Untuk menentukan nas qot'i memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama nas jelas dan makna yang terkandung tegas dan hanya memiliki satu makna. Yang kedua, menyakup ketentuan Al-Quran mengenai rukun-rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan juga bagian-bagian tertentu lainnya. Sedangkan ciri-ciri yang penyebab kezonian sebagian dari nas Al-Quran itu adalah yang pertama, nas itu mengandung makna ganda dan juga terbuka bagi penafsiran para penawilan atau ijtihad. Selanjutnya yang tema keenam yaitu memahami hakikat mukjizat dan aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-Quran, yaitu disebutkan di sini pengertian ijaz Al-Quran, yaitu menurut bahasa berasal dari kata ijaz adalah isim masdar dari azaza zu'jizu ijazan yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau keluputan, dan di sini juga disebutkan syarat-syarat mukjizat. Terus aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu ada aspek kemukjizatan bahasa, aspek kemukjizatan ilmiah, aspek tasyri, aspek kemukjizatan mengetahui berita-berita yang gaib, dan aspek ilmu dan hikmah. Selanjutnya tema ketujuh yaitu metode tafsir. Di sini pengertian tafsir sendiri yaitu secara etimologi atau bahasa, kata tafsir diambil dari kata fasyara yufashiru tafsiran yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan tafsir menurut terminologi atau istilah sebagaimana didefinisikan oleh Abu Hayyan yang dikutip oleh Mana Al-Khattan, yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dikemungkinan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya. Oke. Di sini juga disebutkan macam-macam metode tafsir, yaitu ada tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, tafsir ijmali, dan tafsir mukhorin. Baik, selanjutnya tema ke-8 yaitu hadis sunnah khobar, hadis dan hadis qudsi. Definisi hadis, para ahli hadis antara lain Al-Hafiz dalam surah Al-Baqarah memberikan definisi bahwa hadis ini yaitu perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau. Sedangkan definisi sunnah adalah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, juga sifat-sifat dan perilaku atau perjalanan hidup beliau. Sedangkan definisi khobar, sesuatu berita baik dari Nabi SAW, para sahabat maupun dari para tabi'in. Hadis selanjutnya hadis qudsi, yaitu perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Allah berfirman. Nabi Muhammad SAW menyandarkan perkataan atau hadis itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya tema ke-9 yaitu bentuk-bentuk sunnah dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Tadi sudah saya jelaskan pengertian sunnah. Oke, sekarang fungsi hadis. Fungsi hadis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada bayan takrir, ada bayan tafsir, ada bayan tasri, dan ada bayan nasya. Oke, selanjutnya tema ke-10 yaitu sejarah penulisan hadis. Sejarah penulisan hadis sendiri ada 3 pendapat. Pendapat pertama, mereka menjamak semua hadis pelarangan dan perbolehan, dan pendapat bahwa Rasulullah melarang penulisan hadis karena beberapa sebab. Pendapat kedua yaitu bahwa hadis-hadis tentang larangan penulisan hadis tidak ada sahihnya karena
Menurut sebagian ulama, hadis dari tersebut seperti yang dinuklirkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Pendapat ketiga yaitu mengatakan bahwa hadis-hadis pelarangan itu terhapus dengan hadis-hadis pembolehan penulisan hadis. Oke. Tema ke-11 yaitu macam-macam hadis dilihat dari banyaknya perawi. Di sini disebutkan ada hadis mutawatir yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak, diterima secara panca indera, serta adat dan kebiasaan pada masa itu. Yang kedua yaitu hadis akad, yaitu hadis yang berarti dimiliki atau diriwayatkan oleh satu orang saja. Yang selanjutnya yaitu tema ke-12, hadis dilihat dari segi kualitasnya, ke-1. Oke. Di sini disebutkan hadis sahih yang merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersenambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecenderungannya, tidak ada cacat ataupun rusak. Oke, di sini juga ada hadis hasan. Hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahannya dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Dan selanjutnya itu tema ke-13, hadis dilihat dari segi kualitas 2, yaitu pengertian dan kriteria dhaif. Oke. Dhaif berarti hadis yang lemah, sedangkan secara garis besar hadis dhaif dibagi menjadi 2. Yang pertama dhaif karena gugurnya rawi dalam sanad, ialah tidak ada satu atau beberapa rawi dalam sanad. Yang kedua yaitu hadis dhaif karena adanya cacat pada rawi atau matan, ialah perawi tersebut bisa saja berdusta, fasik, tidak kenal, atau berbuat bid'ah yang dapat menghilangkan sifat adil para rawi. Oke, Selanjutnya tema ke-14 yaitu hadis dilihat dari segi kualitasnya, yang ketiga. Oke, di sini disebutkan pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takrir, secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Oke, tegasnya hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Oke, kriteria hadis, di situ juga disebutkan kriteria hadis maudhu, yaitu adanya pengakuan si pembuat hadis maudhu itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya indikasi yang memperkuat. Yang ketiga yaitu adanya indikasi dari sisi tingkah laku sang perawi. Dan yang terakhir yaitu adanya pertentangan makna hadis dengan Al-Quran. Baik, itu saja review resuman materi dari kelompok 1 sampai kelompok 14, dan sudah saya sedikit jelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.